Ini kasus di mana sudah memakan 14 triliun uang masyarakat. Covid memang mengerikan, tetapi investasi bodong jauh lebih mengerikan. Ya, informasi masing-masing. Para korban investasi bodong melakukan aksi unjuk rasa di Taman Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat. Mereka mendesak pemerintah melalui Kapolri untuk menangkap aktor intelektual investasi tersebut. Dalam aksi teatrikalnya, para hantu pocong ini menunjukkan bagaimana sengsaranya kehidupan ekonomi mereka akibat penipuan, terutama di masa pandemi COVID-19. Apalagi mereka sudah melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera mengusut kasus ini agar uang yang mereka investasikan dapat dikembalikan. Tidak hanya itu, para pengunjuk rasa juga berharap kepada pemerintah melalui Kapolri untuk segera melakukan penangkapan kepada aktor intelektual investasi yang juga merupakan direktur utama perusahaan, Henry Surya. Meski 2 orang karyawan perusahaan telah ditangkap oleh petugas. Presiden bilang, silakan ya kan laporkan apabila ada kejahatan. Kapolri ketika menjadi Kapolri di DPR, dia langsung bilang, dia berjanji bahwa hukum tidak akan lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Namun kenyataan dan faktanya berbanding terbalik yang kami lihat. Ya, kalau kita lihat kasus Indosuria ini kasus di mana sudah memakan 14 triliun uang masyarakat. Covid memang mengerikan, tetapi investasi bodong jauh lebih mengerikan. Di bulan Mei 2020 di sini Mabes sudah bilang menetapkan 2 tersangka. Salah satunya adalah Henry Surya. Ini dalam laporan orang lain. Tiba-tiba tersangka Henry Surya ini tidak jelas ini laporannya kemana. Yang ada di laporan kami, dilaporkan yang jadi tersangka adalah Jun Indria dan Suwito Ayub. Ini jelas sekali biliet deposit. Orang ini taruh, yang tanda tangan ini Henry Surya di atas materai. Dia yang ambil uangnya di sini. Dia penanggung jawab, dia ketua pengurus. Namun yang ditangkap bempernya doang. Jangan sampai hukum ini diproses ke pengadilan, bempernya yang masuk penjara, dan otak intelektualnya dibiarkan merajalela. Berikutnya mereka akan bikin perusahaan baru dan nyolong uang masyarakat lagi. Keseriusan pemerintah dalam menangani investasi bodong ini, saya lihat belum ada. Saya minta tolong Bapak Presiden, Bapak Kapolri, kalian adalah pemimpin negara yang bijaksana. Saya yakin kalian mampu. Caranya mudah, copot dulu oknum-oknumnya. Jika kalian tidak tahu siapa oknum-oknumnya, saya bersedia memberikan bukti dan berkas-berkas ini. Ya kan, saya bisa tunjuk siapa itu oknum-oknumnya. Serius atau tidak pemerintah mau menangani, itu saja. Terima kasih. Akibat investasi bodong ini, kerugian yang dialami ribuan orang yang menjadi korban mencapai 14 triliun rupiah. Hingga kini, kasus investasi bodong tersebut masih ditangani oleh tim penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Putra dan Ferry, Warta Hot mengabarkan. Itu kami, kembalikan uang kami.